Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daily mini vlog pesantren Ramadan SDN 1 Sepunggur. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sepunggur, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf, serta anak-anak Bunda yang Bunda sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita sudah sampai di hari keempat atau hari terakhir kita melaksanakan pesantren Ramadan ya, atau pesantren kilat di SDN 1 Sepunggur. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda di sini hanya menyampaikan materi anak ya. Mohon izin Ibu Mahani sebagai guru pendidikan agama Islam kalau nanti ada salah-salah dari Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga yang Ibu sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kita, buat kalian semua. Hari ini ya, materi kita yaitu birrul walidain, atau siapa yang tahu? Berbakti kepada orang tua. Jadi kalau sudah membicarakan tentang orang tua, Bunda udah speechless ya, udah nggak bisa berkata-kata apa lagi, kadang awal lagi Bunda begayaan. Kalau sudah menyangkut tentang kedua orang tua, yang pertama Bunda mau tahu dulu, apa itu orang tua? Bagi kamu itu orang tua itu apa? Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya dulu? Sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, apa itu orang tua? Bagi kamu itu orang tua apa? Ayo, Siva, mana Siva? Nggak apa-apa nak, menurut kamu aja, coba kamu pejamkan mata, kamu renungi, apa sih sosok orang tua itu yang seperti apa kalau menurut kamu? Ayo, siapa sih? Ini siapa namanya nak? Hafiz, coba Hafiz, kamu renungkan, apa itu? Menurut kamu sosok orang tua tuh di mata kamu itu seperti apa nak? Ayo, nggak apa-apa nak, dijawab aja. Menurut kamu orang tua itu sosok yang seperti apa? Menurut pribadi kamu sendiri, jawab aja. Atau siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Ayo, nggak apa-apa, coba aja. Orang tua menurut kamu apa? Kalau kamu jawabnya benar-benar dari hati, itu akan terucap dari lisan kamu. Orang tua, menurut kamu apa orang tua itu? Iya, coba nak, apa nak? Menurut Pian, sosok orang tua tuh orang tua yang seperti apa nak? Orang tua tuh ya, sosok orang tua itu menurut siapa namanya nak? Nova. Menurut Nova, sosok orang tua itu seperti apa nak? Kalau di pandangan Pian, diri boleh. Kenapa nak? Iya boleh. Katanya Nova, sosok orang tua itu adalah orang yang melahirkan kita, ya, menjadikan kita berada di dunia yang fana ini, yang semu ini, yang tidak abadi ini, ya, itu. Jadi Bunda pasti yakin bahwa kalian itu masing-masing memiliki arti tersendiri, posisi tersendiri orang tua itu di dalam hati Pian-Pian. Walaupun Pian kadang-kadang mengungkapkan, ya. Next. Tujuan dari materi kita hari ini, ya. Kita berjalan itu pasti ada tujuan kan? Hari ini kamu tujuannya mau kemana? Ke sekolah. Dari rumah kamu planning udah ke sekolah kan? Kamu langsung ke sekolah. Tapi kalau kamu bangun pagi nggak
nggak ada tujuan. Mau sekolah udah kelihatan, kelas 4-nya cuma berapa orang, itu udah nggak ada tujuannya berarti hari ini, ya. Kalau nggak ada tujuannya bingung. Oh, ketemu pasar, mampir pasar, mau pas jalan itu loh nggak ada tujuannya. Ketemu sama Sipa, belok, kan nggak ada tujuan, ya. Jadi materi Bunda hari ini tujuannya itu ada dua. Yang pertama, nanti kamu itu bisa mengidentifikasi bagaimana sih cara-cara berbakti sama orang tua. Cara-caranya itu kan banyak, mungkin ada 1001 cara, ya kan? Nanti cara-caranya tuh seperti apa sih berbakti sama orang tua. Terus tujuan yang kedua itu apa? Kamu nanti bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya teori, nah, oh kamu tahu berbakti kepada orang tua itu seperti ini, tapi kamu nggak menerapkan. Paham ya? Mungkin yang maksud tujuan kita bungkus ya tujuannya ya. Udah tahu kita mau kemana ya? Oke, jadi kamu tahu cara-cara berbakti sama orang tua. Yang kedua, nanti kamu bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu di rumah, ya. Oke, next kita ke pengertian berbakti kepada orang tua dulu, ya. Arti berbakti kepada orang tua menurut Islam ini bukan menurut ibu ya nak ya. Ini bukan menurut ibu. Jadi sebelum Bunda itu mengeluarkan ini, Bunda sudah bertanya dengan guru ibu, ya. Seperti yang dijelaskan sama Ibu Hasmirah SPD ya kemarin, materinya tentang adab terhadap guru, ya. Jadi apapun itu, Bunda ingin menyampaikan segala sesuatu juga. Bunda punya guru. Bunda memberi materi ini sebelumnya. Bunda sudah meminta izin dan meminta restu kepada guru Bunda supaya nanti apa yang Ibu sampaikan itu menjadi manfaat dan keberkahan. Jadi tidak sembarangan ya, asal aja Bunda menyampaikan materi tapi Bunda nggak tahu, bingung jadinya, ya. Yang pertama, menurut Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu itu apa nak? Yang dikutip oleh Majdi Fatih Syahid berkata, coba baca sama-sama. Berbakti kepada orang tua adalah engkau menaati segala apa yang mereka perintahkan kepadamu selama kepada Allah. Ya, sudah bisa dimengerti maksudnya? Jadi berbakti kepada orang tua itu menurut Imam Hasan ya. Jadi menurut Islam ya, engkau menaati semua perintah orang tuamu, semua ya, semua perintah orang tuamu, kecuali itu kalau misalnya perintahnya melawan Allah atau maksiat kepada Allah, bisa dituruti atau tidak? Tidak. Ya, berarti semuanya, apapun itu, perintah apapun, ya. Misalnya contoh, kamu lagi sibuk ngerjakan tugas, misalnya di rumah kamu sibuk ngerjakan tugas, dan kamu lagi puasa, puasanya lancar ya? Lancar. Alhamdulillah. Kamu lagi puasa, lagi ngerjakan tugas daring, udah lemes, belum makan, belum minum, ya, jam 2 pula, jam 2 siang, itu lapar-laparnya, haus-hausnya, ya. Kemudian orang tuamu bilang, ini namanya apa? Aulia, Aulia, tolong Pang belikan mama terasi. Enak menyambal kena buka puasa. Nah, jar si Aulia tadi bilang mama nih, aku lagi auran nah mengerjakan PR tugas daring. Kamu bilang nggak usah kalimat yang lain aja, kamu sudah berdosa, ya. Apalagi sampai kalimat-kalimat yang iya, perintah disuruh belanja beli terasi, kira-kira itu menantang Allah atau tidak? Menantang? Tidak, ya kan cuma disuruh beli terasi, ya kan? Nah, oke. Nah, ini perintah yang kedua. Si Aulia tadi masih sama kasusnya.
tugasnya yaitu suruh beli terasi ke warung. Itu masih tadi masih itu sudah berdosa. Kemudian si mama tadi menyuruh lagi, Aulia, ini Abah Ika belum gajian lagi. Kalau misalnya warung tuh pina-pina sepi, pina kadeda nang melihat, Ikam ambil dulu baras tadi Ikam masukkan ke plastik. Itu perintah dari orang tua loh ya. Bener ya, perintah dari mama ya. Misalkan contoh. Lalu kemudian Aulia berhak menerima atau menolak hal tersebut? Kenapa jadi menolak, nak? Karena mencuri itu perbuatan tercela atau terpuji? Tercela. Itu sudah dipelajari di kelas-kelas rendah sebelum kalian kelas 4, 5, dan 6. Kamu udah tahu dasar-dasarnya, mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk. Makanya orang belajar itu nggak mau langsung yang babnya tinggi. Orang belajar itu pasti dari yang tingkatannya paling rendah. Kalau kamu langsung tinggi, ya itu kamu nggak tahu mencuri itu apa sih. Kamu nggak tahu. Akhirnya disuruh mamanya berbuat yang kada bagus, ngikut. Karena birrul walidain tadi, berbakti kepada orang tua apa aja. Nah itu makanya pentingnya sebuah ilmu. Tapi lebih penting lagi yang dikatakan sama Ibu Hasmirah yang materi kemarin, yaitu adab. Ya, ilmu tanpa adab juga sia-sia, nak. Ya, kamu pinter ranking 1 terus, tapi kamu adabnya sama guru, sama orang tua itu 0, ya percuma. Ya, bisa dipahami untuk yang poin pertama. Nah, sekarang yang kedua, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya yang ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung ya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim atau kekerabatan. Itu silaturahim itu maksudnya ada hubungan kekerabatan atau saudara. Kalau silaturahmi, ya ini kita silaturahmi, walaupun kita tidak ada ikatan saudara, kita silaturahmi. Nah itu maksudnya, nak. Kelak Bunda berpesan sama kalian, dari kalian ini sekolah kan, kalian masih bangku sekolah ya, masih di bangku sekolah. Kamu kalau mau berangkat sekolah izin sama orang tua atau enggak? Izinnya dengan cara apa, nak? Salin, ya kan? Kadang ayah sudah berangkat kerja, kamu salinnya sama ibu, ya. Dulu itu Bunda kalau misalnya mau sekolah, kalau kan ayahnya Bunda kalau berangkat kan pagi sekali, bahkan Bunda sekolah dia sudah berangkat. Kalau mama Bunda lagi di belakang, di sumur belakang itu Bunda nggak berangkat kalau mama Bunda itu belum kelihatan. Pokoknya harus izin dulu. Bahkan Bunda ini mau menampilkan materi ini tadi pagi, Bunda minta restunya udah bolak-balik supaya Bunda nggak gemeteran di hadapan kalian ini. Baru sekali kan? Iya, karena kalau sama kelas 1 mah udah hari-hari udah bosen Bunda pokoknya, ya. Kalau sama kalian baru sekali, dan itu merupakan tantangan tersendiri buat Bunda, dan ini menyampaikan materi pesantren Ramadan. Oke, kalau Ibu Mahani, basic Ibu Mahani memang sarjana pendidikan agama Islam. Wah, itu kalau sama beliau udah jago. Kalau Bunda kan bukan guru pendidikan agama Islam ya. Jadi menurut Bunda itu kayak sesuatu yang gimana, beban ya Bunda ya, maksudnya. Jadi Bunda izin tuh sama orang tua, minta restu sama ibu. Ma, doakan ya Mak ya, semoga nanti berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Nah itu makanya pentingnya kita memohon restu dan kepada orang tua. Kemudian maksudnya itu adalah nanti, nak, pian itu masih dalam posisi dididik ya, masih
masih posisi dididik. Ya Abdullah ya. Ya Abdullah ya. Ya. Jadi Bunda pesan nak, kelak nanti pian sukses, pian menjadi orang kaya raya, saudagar kaya, pengusaha tambang, jadi bupati, ya. Jangan lupakan orang tua. Sesibuk-sibuknya kamu, jangan sampai kamu tidak mengunjungi orang tua. Ya, orang tua di masa tuanya itu tidak mengharapkan uangmu. Ya, dia hanya mengharapkan kamu datang bersilaturahim, kamu datang bersimpuh. Ya, itu sudah cukup untuk orang tua. Jadi kalau kamu sukses, aduh sibuk nih, bulan ini sibuk kayaknya nggak bisa ke tempat orang tua, bulan depan aja. Sekalinya bulan depan lebih sibuk lagi, ya. Akhirnya kamu larut, akhirnya adalah penyesalan, ya. Mau menyesal? Dengan adanya materi ini nanti Bunda harap kalian di rumah datang sampai rumah kamu sungkem sama ayah dan ibumu, ya. Kamu resapi dalam hati kamu peran dia itu gimana sih menurut kamu? Betapa pengorbanannya nak. Gak ada uang diada-adakan untuk kamu bisa sekolah. Jadi jangan lagi nak kamu membentak ibumu sampai ibumu meneteskan air mata. Itu nggak tahu Allah murkanya kayak apa, ya. Karena ridho Allah itu ada di ridhonya orang tua. Kamu sering mendengar kan kalau Ustadz bilang seperti itu? Itu benar ya nak ya. Jadi bagaimana kamu mau mengharapkan ridho Allah sedangkan orang tuamu nggak ridho, ya? Kamu kaya raya, ya, galang di mana-mana, galang sampai ke sini, ya. Turun mobil ke kampung, beli kampung. Sekalinya lihat mama mau pindah ke Sampuraka baju, ada di apa? Ada diakui itu lain mama pun cerita paling kundang pulang. Pernah dengar ya cerita paling kundang? Nah, itu durhaka sekali ya. Apalagi seorang ibu. Doa ibu itu nak, doa seorang ibu yang kalau kamu mau tahu itu tembus ke langit nak. Betul. Jadi kamu kalau kamu mau sukses, ya, kamu mau sukses yang pertama kamu harus usaha dulu. Usaha, belajar sungguh-sungguh, ya. Yang kedua kamu harus berbakti kepada orang tuanya, ya. Walaupun kamu nanti sukses tapi kamu tidak berbakti sama orang tua, kira-kira berkah atau enggak? Bisa dimengerti ya? Jadi pentingnya seorang ibu dan seorang ayah. Ayah, ya ayah mungkin tidak melahirkan kamu, ya. Tapi coba kamu pandang wajahnya kalau lagi malam beliau tidur, mukanya udah glowing, ya. Iya. Sudah glowing, panas-panasan bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan kamu, untuk membayar COD-annya kamu. Iya, siapa yang langganan? Ya. Itu kamu kan nggak tahu, Bang, ini ada hoodie terbaru ini aku harus beli. Kamu mikirkan nggak betapa payahnya ayah kamu itu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari beliau mencari kerja. Oke, yang ayahnya kerja kantoran nggak masalah ya, mungkin di kantor ber-AC. Tapi yang di kantor juga mungkin ada tekanan-tekanan dari bosnya, ya. Sekarang kamu bayangkan lagi orang tua kamu yang misalnya kerjanya di ladang, di sawah, panas, terik, matahari. Nah itu seorang ayah. Dia nggak tahu panas, nggak tahu hujan. Yang penting COD-annya kamu nanti terbayar, ya. Jadi mulai sekarang kamu udah tahu belum? Kira-kira apa sih yang harus aku lakukan sama kedua orang tuamu?
Belum ya, oke lanjut next. Nah ini cara berbakti kepada orang tua. Yang pertama apa nak? Merawat dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, apalagi jika keduanya sudah tua dan Muda. pikun. Itu ladang pahala buat kita ya. Kemudian yang ketiga, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus dan sopan serta mendoakan keduanya. Sering tidak kamu mendoakan kedua orang tua kalau kamu lagi sholat? Alhamdulillah ya, orang tua kita masih ada, masih sehat. Bagaimana kalau orang tua kita itu sudah dipanggil oleh Allah nak? Iya. Doa pian itu nak yang paling ditunggu-tunggu ya. Doa pian itu bisa meringankan, melapangkan, itu yang ditunggu. Jadi jangan skip ya. Kalau kamu sholat dimanapun, kamu jangan skip untuk mendoakan orang tuamu. Lanjut terus pokoknya berdoa untuk orang tua. Kemudian rela berkorban untuk orang tuanya. Rela berkorban itu maksudnya apa nak? Rela berkorban. Ada suatu kisah ya, Bunda lihat di internet juga, tapi itu sangat menyentuh. Jadi ada seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu baktinya kepada ibunya, kepada kedua orang tuanya ya. Itu ingat. Jadi karena menurut sudah berlaki, sudah apa tuh jangan hendak berhiri-hirian lawan mertua. Ya, dengarkan ini para gadis. Nah ya. Jadi suatu ketika si laki-laki ini sudah berumah tangga ya. Kemudian dia di WA sama ibunya. Ibunya bilang bahwa mau pinjam uang 200.000. Ibu pinjam dulu uang 200.000 karena ibu mau beli beras. Di satu sisi lelaki itu galau. Galaunya apa nak? Galaunya itu dia habis di PHK. Kamu tahu PHK? Pemutusan hubungan kerja atau dipecat. Ya, itu namanya PHK, pemutusan hubungan kerja. Jadi dia habis dipecat, mungkin ada pun sisa pesangon tapi tidak banyak untuk kehidupan sehari-hari ke depannya sampai dia mendapatkan pekerjaan baru. Kamu tahu sendiri, kebutuhan perempuan itu banyak, skincare, kuota, jalan-jalan, gincu, make up. Ya, tuh laki-laki udah tahu kan kebutuhan wanita ya. Nah, itu galau dia nak. Si laki-laki tadi galau. Kalau uang ini kukasihkan ke orang tuaku, otomatis uang tabunganku akan berkurang atau habis ya. Tapi kembali lagi dia ingat bahwa baktiku seorang laki-laki itu terletak pada ibuku. Akhirnya dia padahal mau membalas WA-nya tadi dengan, maaf bu, aku belum ada uang. Ada 3 pesan yang mau dikirimkan, tapi sebelum ibunya membaca dia delete untuk semua orang. Jadi ibunya tidak bisa membaca. Paham ya? Kalau yang sering main WhatsApp pasti tahu ya. Jadi diurungkan niatnya untuk membalas WA tadi. Kemudian anaknya tiba-tiba ngirim bukti transfer. Bu, ini sudah ku transfer 500.000. Padahal ibunya tadi minta 200.000. Akhirnya dengan 500.000 tadi ibunya bahagia, kan lebih tuh bonus. Mama tuh kalau diberi minta 200 dikasih 500 udah jalannya kayak bebek yang megel-megel itu ya. Langsung mau pergi ke warung aja, helm sama kontak motor nggak berhenti. Udah nggak parkir maksudnya, pakai terus maunya ke jalan-jalan, terus maunya ke warung, terus belanja ke pasar. Akhirnya karena ibunya bahagia, ibunya senang, akhirnya apa? Dia mendoakan. Doa ibu, dia mengangkat tangan untuk anaknya, untuk kesuksesan, untuk kelancaran rezeki anaknya, dan doa itu terijabah nak. Doa itu sampai ke langit ya. Nah itu bisa juga dikatakan kita jalur langit maksudnya. Akhirnya tidak lama dari perbincangan itu, akhirnya
tidak lama si lelaki itu pun mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Karirnya meningkat ya, semuanya, istrinya semakin glowing ya, karena penghasilan suaminya semakin meningkat. Oh, berarti aku harus mencari laki yang segi. Bukan gitu konsepnya ya, bukan gitu. Nah, jadi itu maksudnya berkorban. Berkorbannya di sini apa tadi? Kalau kamu simak, berkorbannya apa nak? Bagaimana? Walaupun dia nggak punya apa-apa, ya, duit tinggal segitu-gitunya, tapi dia korbankan untuk ibunya. Akhirnya Allah gantikan yang lebih berlipat-lipat. Itu benar ya, benar sekali. Pengalaman bunda kasih 20.000 sama orang tua bunda, sama mama. Memang kan bunda belum gajian nih kisahnya, kasih 20.000. Ternyata apa? Nggak sampai besok, sorenya itu Allah udah ganti nak, berlipat-lipat ganda. Dari siapa? Dari suami ya, sebenarnya sama aja ya. Iya. Jadi digantikan sama Allah, tapi bunda kan nggak menyangka, memang tidak menyangka bahwa itu akan digantikan secepat itu. Nah jadi kamu nanti kalau kamu sudah besar, sudah sukses, kamu jangan pelit-pelit sama orang tua, ya? Bisa dimengerti? Iya, jangan pelit-pelit nak sama orang tua, ya. Kamu kasih 50.000 aja, nggak percaya kamu nanti akan mendapatkan yang lebih. Coba deh, kalau kamu nanti suatu saat kamu sudah besar, ya, terus kamu mendapatkan pengalaman seperti ini, kamu jangan lupa ibu, ya. Jangan lupa ibu, berarti bener ya yang dibilangin sama ibu itu dulu itu. Jangan lampau. Ini kamu udah kuliah, udah jadi insinyur, sudah jadi profesor, sudah jadi dokter, ya. Sudah jadi tukang beca, mau hanya tukang beca. Tukang beca itu bukan profesi yang tercela. Bagus, kamu punya jadi tukang beca, tapi becakmu ada 250. Ya, jadi juragan, ya. Oke, next. Sikap. Nah, kalau yang tadi adalah cara-caranya. Ini sikapnya lagi. Sikapnya atau bagaimana cara menerapkannya. Yang pertama, sebagaimana kita tahu orang tua kita telah menyayangi kita sejak kecil sehingga kita harus berterima kasih. Nah, itu terima kasih terus, terima kasih ya Ma, terima kasih ya Pak. Kemudian bertindak sopan kepada orang tua, walaupun orang tua kita sendiri. Kadang kamu kalau di rumah sendiri sama orang tuanya sembrono kalimatnya. Kalau sama orang tuanya temen, tinggi pun. Ya, kalau sama orang tua wes sembuh karu-karuan. Kemudian tidak membangkang saat diperintah orang tua. Apapun itu nak, ya. Kalaupun kamu belum bisa melaksanakan, kamu kembali lagi berkata dengan sopan, betul. Misalnya, tunggu Ma, ini kayaknya disarik Ibu Sri kalau kada tuntung. Tumat lagi malah. Nah itu dengan kata yang sopan, ya. Atau kamu nanti ini harus mondok. Habis ini misalnya harus mondok. Nah itu perintah mondok itu bagus ya. Kira-kira patut ditentang atau enggak? Walaupun misalnya kamu menentang itu, tapi harus didiskusikan dengan baik. Kemudian apa? Berpamitan, tidak menyakiti hati orang tua. Nah ini sangat penting sekali. Menyakiti itu maksudnya apa? Kamu udah tahu kan artinya menyakiti? Bu, lu tahu benar jar si Fatina. Siapa Fatina ya? Fatina. Oh itu Fatina ini nih siapa yang berkerudung pink? Fitri ya? Bu, lu tahu benar gue arti menyakiti itu kalau lu sering disakiti. Bunda ini terus follow statusnya dia terus pokoknya. Ya. Tahu ya artinya menyakiti ya, dimana kamu udah kelas 6, sudah kelas 4, sudah kelas 5, itu menyakiti itu yang seperti apa? Menyakiti itu bukan hanya fisik ya, tapi juga batin. Misalnya kamu membentak, kemudian, nah itu juga menyakiti ya, laki-laki ya. Ya jangan suka menyakiti nanti ya. Kalau kamu ingin menyakiti perempuan, ingat tadi ibumu, ya, paham? Nanti udah ganteng, tajir, melintir, seenaknya aja kan sama perempuan, nggak boleh gitu.
Ingat tadi orang tua, ingat ibu. Oh, kalau aku menyakiti dia, sama aja aku menyakiti ibuku karena ibuku juga perempuan. Kemudian berpamitan kepada orang tua sebelum keluar rumah. Itu juga merupakan cara kita menerapkan berbakti kepada orang tua. Hendak kemana kah? Hendak kemana kah? Hendak beli kuota kah? Ke warung sebelah aku pamitan kepada. Ya, Mak, aku kesini, anak kesini, anak kesini. Bisa dimengerti? Bisa ya? Masih semangat? Udah lapar? Duduk yang bagus sayang. Ya. Kemudian mengerjakan pekerjaan rumah masing-masing. Adakah di sini kelas 6 yang masih dicucikan sama orang tua? Ada nggak? Ridwan, Masya Allah. Apalagi tuh celana dalammu itu. Ya. Harus mencoba kerjakan tugas masing-masing ya. Ya. Kerjakan tugas masing-masing itu maksudnya yang seperti yang untuk diri, contoh misalnya membersihkan kamar itu tidak perlu orang tua, nak, kamu bersihkan sendiri. Kemudian sepatu itu kamu masa minta dicucikan sama orang tua, apalagi sudah kelas 6. Tidak selamanya orang tua kamu tuh akan berada di sisimu, ya, tidak selamanya ya. Kemudian berusaha membanggakan orang tua. Nah, berusaha membanggakan orang tua itu nggak harus ranking 1, ya. Walaupun kalau kamu ranking 1 orang tua lebih bangga. Kamu sholat 5 waktu nggak ketinggalan ke masjid, ke langgar, itu orang tua kamu udah bangganya minta ampun. Wah, pacangan selamat ini aku dunia akhirat ini kayak ini. Nah, kayak gitu maksudnya kalau orang tua melihat kamu itu rajin ke masjid, rajin ke musola, ke surau, ke langgar, itu sudah kunci bagi orang tua, paham? Itu sudah this is key ya, untuk ke paradise, ya, kunci untuk ke surga. Kalau kemarin bahas Mira bahasa Arab, ibu bahasa Inggris sedikit ya, karena kalau bahasa Arab ibu nggak bisa. Ya. Malah kalau bahasa Arab nanti bunda bilang ana bahlul kayak apa, nan doa lagi nggak tahu artinya ya. Ya, berusaha membanggakan orang tua. Jadi itu, nak, semakin bunda tua ini ya, bunda menganggap bahwa apabila anak bunda itu tidak berprestasi di akademik, syukur-syukur berprestasi ya di sekolahnya, itu bunda sudah bangga. Apalagi bunda melihat anak bunda itu kalau rajin sholat, rajin mendoakan bunda, oh itu sudah kunci ya. Itu bunda bangga loh ya. Bunda kan sebagai orang tua, begitu juga mungkin orang tua pian. Senang nggak kalau anaknya penghafal Al-Quran, sholatnya nggak ketinggalan 5 waktu, sunnahnya apalagi, wah itu bangga sekali. Bisa ya, apalagi puasanya lancar, Masya Allah ya. Kemudian apabila orang tua sudah tiada, kita dapat berbakti dengan cara yang pertama, senantiasa mendoakan kebaikan orang tua, melanjutkan cita-cita orang tua dalam hal kebaikan, kemudian menyambung silaturahim dengan sanak saudara dan teman orang tuanya. Jadi kalau misalnya orang tua kamu sudah nggak ada, oh mamaku udah nggak ada lah, lebih baik aku nggak usah bertegur sapa dengan acil, dengan julak, ya, dengan saudara yang lain, itu tidak boleh ya. Tetap harus menjaga silaturahim. Bisa mengerti? Masih banyak lagi, nak, sikap-sikap yang mungkin bunda menampilkan yang ini, tapi masih banyak nanti sikap-sikap yang bisa kamu kembangkan lagi untuk berbakti kepada orang tua. Oke, next. Nah, kita ice breaking dulu, nak. Kita ada tepuk Ramadan, nanti kalau bilang tepuk Ramadan, bisa? Oke, harus semangat ya. Biar puasa harus tetap semangat. Tepuk Ramadan.
sedekah silaturahmi. Iya, puasa alhamdulillah, tarawih astagfirullah. Hah? Tarawih juga jalan. Alhamdulillah, berarti kamu mbah kamu langsung mabar. Tadarus jangan lupa, sedekah juga jangan lupa. Nah, sekarang materi berikutnya adalah Bunda akan memutarkan kalian sebuah video. Bunda harap kalian menyimak dengan baik, dengan sama ya. Kalau kamu sayang sama orang tua, kamu bisa menyimaknya ini, kamu perhatikan. Kemudian nanti semoga bermanfaat. Jangan dulu berbicara ya. Kalian perhatikan dengan baik. Iya, Mbak. Dikisahkan di daerah Yaman, seorang pemuda yang sangat miskin dan menderita penyakit sopak hingga kulitnya belang-belang. Pakaiannya kumal dan compang-camping, hingga tak jarang orang mengiranya pemuda yang tidak waras. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Uwais hidup bersama dengan ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Uwais selalu memenuhi keinginan dan perintah ibunya. Sampai suatu hari, ibunya meminta sesuatu yang sangat berat untuk dilaksanakan. Ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ibu ingin sekali menunaikan haji," pinta ibunya. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, Uwais sangat miskin. Ia bukan orang yang banyak harta, perlu unta dan perbekalan, sedangkan ia tak memiliki semua itu. Uwais akhirnya memutuskan untuk membeli seekor anak sapi. Sapi tersebut memiliki bobot sekitar 20 kg. Lalu, ia membuat kandang sapi di atas bukit. Orang-orang melihat Uwais dengan tatapan mengejek. "Dasar Uwais gila, aneh sekali dia membuat kandang sapi di atas bukit. Hahaha," kata mereka. Mendengar cemoohan tersebut, Uwais hanya diam, tak melawan atau membalas. Bahkan tidak ada rasa sakit hati sedikit pun. Cemoohan masyarakat semakin menjadi tatkala Uwais setiap hari menggendong sapinya naik turun bukit. Sungguh bukan perjalanan yang mudah. Bahkan ini merupakan perjalanan yang begitu berat ketika ia harus melewati batu-batu terjal dengan terus menggendong sapinya. Tak pernah ada hari yang terlewatkan Uwais menggendong sapinya naik turun bukit. Semakin hari anak sapi itu semakin membesar, dan semakin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais untuk mengangkatnya. Tetapi karena latihannya setiap hari, anak sapi yang membesar itu tidak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Sapi Uwais telah mencapai berat 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang apapun. Uwais berkata pada ibunya, "Ibu, mari kita berangkat ke Mekah.
Dengan apa kita ke sana, nak? Ibumu ini lumpuh dan kita tidak punya kendaraan, Punya sakit. ucap ibunya dengan sedih. Aku akan menggendongmu, ibu, jawab Uwais. Maka pada hari itu Uwais pergi ke Mekah dengan menggendong ibunya. Uwais menggantungkan perbekalan makanan juga, berupa roti dan air minum. Orang-orang yang sebelumnya mengejek Uwais, kali ini mereka tertegun. Akhirnya mereka tahu maksud Uwais menggendong sapi naik turun bukit setiap hari tidak lain adalah untuk menggendong ibunya yang sudah lumpuh. Uwais menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah yang jaraknya ratusan kilometer. Bahkan sekarang jaraknya kurang lebih 1000 kilometer. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf keliling Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucur air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu, nak?" tanya ibunya heran. Kenapa Uwais memohon ampun atas dosa ibunya saja? Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Subhanallah. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakannya di tengkuk? Itulah tanda untuk Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah SAW, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di Mekah karena Rasulullah SAW berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, mintalah tolong dia berdoa untuk kamu berdua." Itu tadi cerita dari Uwais Al-Qarni. Dulu Bunda pernah mendengar, kalau Bunda tidak salah nanti mohon dibenarkan kalau Bunda salah ya. Jadi ceritanya Uwais ini sebenarnya dia mengetahui bahwa Rasulullah itu mau pergi ke kampungnya dia, ya. Tapi bersamaan dengan dia harus mengantarkan ibunya pergi ke Mekah. Dia galau, dia bimbang, kalau aku mengantarkan ibuku otomatis aku tidak akan pernah bertemu dengan Nabi, ya. Jadi diputuskannya dia berbakti kepada orang tua. Dia mengantarkan ibunya agar dia tidak terlambat, ibunya tidak terlambat untuk menunaikan ibadah haji. Dan itu kalau Bunda tidak salah ya, itu adalah salah satu sahabat Nabi yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Dia adalah orang yang sangat soleh. Dikatakan tadi bahwa doanya Uwais ini makbul, ya. Salah satu ya doa orang yang berpuasa itu makbul, ya. Dan doanya orang soleh insya Allah juga makbul. Makanya
kembali lagi ke yang tepuk Ramadan tadi, salah satunya adalah sedekah. Jadi salah satu kamu sedekah yang utamanya kepada orang tua ya, kepada orang tua dan saudara. Selain kamu sedekah dengan anak yatim, kamu juga bisa sedekah dengan orang yang soleh. Ya, kenapa kita bersedekah dengan orang soleh? Dengan kita bersedekah, memberikan sedikit harta kita dengan orang soleh, maka orang soleh itu akan mendoakan kita. Mungkin doa kita lambat sampainya, tapi dengan doanya orang soleh tadi, ada doa-doa orang-orang soleh yang dikabulkan oleh Allah untuk kita. Nah, jadi jangan kamu sepelekan doa-doa orang. Misalnya kayak kamu lagi sakit, deh pasang status meriang, misalnya sakit gigi, apa-apa di statusnya sakit misalnya. Kemudian ada orang-orang yang mendoakan kamu, semoga sakitmu cepat sembuh. Nah, itu diaminkan. Jangan kamu anggap sepele. Siapa tahu dari doanya dia itu terkabul. Nah, itu cerita dari Uwais Al-Qarni yang bisa kamu teladani bahwa cintanya dia kepada ibunya. Bayangkan kamu kalau gendong ibumu dari sini ke rumahmu aja kayak apa? Hah? Ini dia ratusan kilometer, bahkan sampai mau ke ribuan. Ya. Coba nanti kita googling dari Yaman ke Mekah itu berapa kilo? Itu lewat padang pasir lagi, ya. Masih mending kita kalau jalan ada Alfamart, ada Indomaret, ada tokonya Bu Sri, ada tokonya Bu Kurni, bisa dulu beli minuman. Kalau ini dia harus bawa bekal yang kira-kira cukup, ya. Jadi luar biasa sekali keteladanannya. Nak, Bunda akan sedikit menyampaikan. Bunda mohon kamu duduk yang bagus dulu. Tarik napas. Udah lebih rileks ya. Kamu tundukkan wajah kamu. Kamu tundukkan wajah kamu. Kamu boleh berpejam ataupun tetap melek. Boleh aja, tapi tundukkan. Kemudian kamu resapi apa yang akan Bunda sampaikan ini. Kamu hayati betul-betul. Kamu bayangkan wajah ayah dan ibumu. Ibu, begitu besar jasamu untukku. Ibu, kau bersusah payah dalam mengandungku. Kau taruhkan nyawa untuk menghadirkanku ke dunia ini. Kau rela melepaskan nyawamu demi aku. Setelah ku berada di dunia pun, kau masih dengan segala pengorbananmu, Ibu, membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Ibu, kau memastikan aku tak kekurangan suatu apapun. Kau usahakan semua demi aku. Tapi Ibu, aku lalai dalam berbakti kepadamu. Aku sering durhaka kepadamu, Ibu. Aku sering abai terhadap perintahmu, Ibu. Bahkan dengan sengaja aku menyakiti hatimu, Ibu. Ibu, maafkan, ampuni segala salahku padamu, Ibu. Ridhoilah setiap langkahku, Ibu. Doakan selalu anakmu ini, Ibu, agar menjadi anak yang senantiasa berbakti kepadamu, Ibu. Ayah, benar adanya engkau tak mengandungku. Kau juga tidak susah payah melahirkanku.
mungkin tidak tahu rasanya perih saat melahirkanku. Tapi ayah, jasamu tak kalah besarnya dalam merawatku, mendidikku, dan membesarkanku. Kau mencarikan nafkah untuk mencukupi setiap kebutuhan dan keinginanku. Kau pastikan kebutuhanku tercukupi, bahkan keinginanku yang sangat banyak kau usahakan untukku, anakmu. Tetesan peluh dan keringat menjadi saksi perjuanganmu untukku. Maafkan aku, ayah, selalu menentangmu. Maafkan segala salah dan dosa-dosaku kepadamu, ayah. Aku tahu kau selalu mendoakanku walau tak terdengar. Baktiku untukmu, ayah. Terima kasih, ayah. Di sini kelihatan, ya. Di sini kelihatan siapa yang benar-benar meresapi, ya, yang benar-benar menghayati apa itu, siapa itu sosok ayah dan sosok ibu, ya. Itulah besarnya pengorbanan ayah dan ibu. Mari sama-sama kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wassallallahu ala sayyidina wa Muhammad. Ya, dengan materi ini Bunda harapkan nanti kamu lebih berbakti lagi kepada orang tuamu sampai rumah. Nanti kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat pesan Bunda yang tadi, ya. Kamu sudah mencatat semua materi tadi. Jangan skip doa kedua orang tua ini kalau kamu sholat, ya. Jangan di skip. Kamu tahu skip artinya apa ya? Udah tahu, karena sering nonton TikTok itu udah tahu. Jadi jangan di skip doa ini, ya. Mungkin itu saja materi dari Bunda, ya. Akan disampaikan lagi, dilanjutkan oleh Ibu Sri sebelum kita masuk nanti ke kuis, ya. Oke, Nak, maksudnya kita puasa. Puasa itu kan kalau kita menangis itu kita batal, tapi maksudnya menangisnya jangan yang menggarung-garung biasa. Kalau menetes air mata itu insya Allah nggak apa-apa, ya. Maksudnya kamu di sini menghayati, ingat sama orang tua kamu. Nah, nanti sampai rumah peluk orang tuanya, Nak, ya. Peluk, dicium, cium tangan, ya. Bahwa materi hari ini tuh kena di hati kamu, ya. Menjadikan kamu, perilaku kamu terhadap orang tua menjadi lebih baik lagi. Bunda percaya anak-anak Bunda di SDN 1 Sepunggur ini anak-anak yang soleh-soleha, ya, yang menyayangi kedua orang tuanya, yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Tapi Bunda mohon nanti kamu sampai rumah salim sama orang tua. Kalau perlu kamu cium kakinya, kamu minta ampun atas segala dosa-dosa mungkin yang tadi pagi agak ngegas, ya. Nanti pulang sekolah minta maaf, kemudian salim, ya, dicium. Bu, aku malu, Bu, cium pipi kiri, pipi kiri, pipi kanan ayah.
Bunda sama ayah itu cium, walaupun bunda sudah tua, cium pipi kiri, cium pipi kanan, nggak apa-apa kalau sama ayah, ya. Jadi nanti sampai rumah cium ayah, cium ibu. Kalau ayahnya masih kerja, tunggu ayahnya pulang, ya. Bisa? Bisa. Oke. Sebelum kita masuk ke kuis, silakan Ibu Sri menambahkan. Ibu akhiri dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.